ya kalau bisa lawat gini pagi-pagi ya. Iya. Alvin Habib namanya kan? Iya. Si Habib. Habib. Wow. Bagus suaranya. Keturunan Rasul. Masya Masya Allah, Allah. amin. Masya Allah suaranya bagus. Jamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim ketemu lagi di Islam itu Indah. Ustadz, Iya, tema buat- kita menarik banget ya. Buat jamaah Islam Nah. Tinda yang baru bergabung dari Indonesia Tengah sama Timur. Alhamdulillah hari ini kita membahas tentang apa? Happy aja, jangan stres. 1, 2, 3. Happy aja, jangan stres. Masya Allah. Ya. Jazakallah khair Ustaz. Habib terima kasih. Iya bang. Jamaah, tema kita menarik sekali pagi hari ini. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai orang-orang mukmin itu gak pernah terserang yang namanya stres. Dan ternyata anak milenial yang berumur masih muda malah gampang terkena stres. Jadi jamaah, Rasulullah SAW adalah orang yang paling banyak menerima tekanan. Paling banyak menerima ujian hidup. Bahkan Rasulullah banyak juga orang yang membencinya. Nah, bagaimana cara Rasulullah menghadapi berbagai tekanan hidup bahkan mampu menghindari stres dalam kehidupannya? Ada yang mau tahu? Langsung saja kita dengarkan tausiah dari guru kita, Ustadz Ahmad Khan. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsarun nasi hamman wa ahsanahum tabassuman. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, adapun baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sosok seseorang yang paling banyak masalah yang dia hadapinya, paling banyak urusan yang dia harus selesaikan, karena Rasulullah memikirkan bagaimana kemaslahatan umat, memikirkan bagaimana kemenangan umat Islam, bagaimana menyampaikan syiar Islam, bagaimana mengajak orang-orang untuk mengenal Allah, bagaimana mengajak manusia untuk ikut mengucap 2 kalimat syahadat, menunjukkan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka urusannya Rasulullah begitu banyak. Masalah yang dihadapi di dalam perjuangan dakwah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW juga begitu banyak. Bahkan bukan hanya dari orang-orang luar saja, tetapi dari orang-orang dalam sendiri, dari sebagian keluarganya Nabi ada yang membenci baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Tetapi kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, wa ahsanahum tabassuman. Walaupun Rasulullah banyak sekali masalahnya, banyak ujiannya, banyak tekanan di dalam hidupnya, tetapi Rasulullah SAW adalah seseorang yang paling indah senyumannya. Jadi Rasulullah itu walaupun banyak masalah dan urusan tekanan yang beliau hadapi, tapi beliau selalu bertemu dengan siapapun dengan wajah yang penuh senyuman. Kenapa? Karena dengan senyuman itu dapat meringankan segala tekanan dan kesulitan yang kita hadapi. Jadi biarkan kita merasakan kesulitan, menghadapi berbagai macam tekanan, jangan dibuat stres. Tapi kita nikmatin sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah resepnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana baginda Rasul Nabi Muhammad SAW pada saat menyampaikan risalah ke Taif. Ketika Rasulullah mau mengajak orang-orang Taif untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh santun dan lemah lembut, ternyata apa? Ternyata mereka melempari Rasulullah dengan batu sampai mengucur darah dari tubuh mulia baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah perintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, in syi'ta la'atbiku alaihim al-akhsyabain. Kalau engkau izinkan ya Rasul, maka aku akan tebalikan itu yang namanya Taif sehingga mereka semua yang menyiksamu, menzalimimu, melemparimu batu, mereka akan tertelan dengan buminya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, innahu la ya'lamun. Sungguhnya mereka enggak kenal dengan saya. Allahumma hadi qaumin. Ya Allah, beri petunjuk kepada kaum saya, kata Rasulullah. Wa inni arju minallahi ta'ala an yakhruja min aslabihim man ya'budunallaha wa rasulah. Aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala nanti anak cucu keturunan mereka ada orang-orang yang menyembah Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad. Dan sampai sekarang ternyata betul doanya Nabi mustajab, dari Taif banyak orang-orang alim yang mereka meneruskan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, inilah resepnya Nabi. Keburukan orang, kezaliman orang dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebaikan. Jangankan orang yang berbuat baik, orang yang berbuat buruk saja Rasulullah balas dengan kebaikan. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad. Jadi kita harus kendalikan diri kita. Sikapi segala tekanan di dalam hidup ini sebagai ujian yang harus selalu kita nikmati. Dan itu akan beroleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak kalau kita mau lihat akhlaknya Nabi.
Rasulullah SAW selalu membalas keburukan orang dengan kebaikan, cacian dengan pujian. Rasulullah SAW menyikapinya semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seseorang dia meyakini bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka segala kesulitan sebesar apapun akan mudah dia lalui. Kalau kita menjadikan masalah kita sebesar kapal, maka yakinlah Allah Subhanahu wa taala ada zat yang maha besar, zat yang maha menyelesaikan urusan kita, dan Allah Subhanahu wa taala maha luas. Masya Allah. Jadi ternyata kuncinya keburukan dan kejahatan orang sama Rasulullah dibalas dengan kebaikan. Dengan kebaikan. Itu aja kunci Iya, paling utamanya kuncinya Ustaz. itu. Masya Iya. Allah. Jazakallah khair Ustaz. Silakan duduk. Jamaah. Kadang susah ya untuk bersikap seperti itu. Betul nggak Bu? Tapi untuk itulah kita belajar pagi hari ini dari guru-guru kita yang tercinta ya. Nah sekarang saya mau ngasih kesempatan untuk bintang tamu kita Alvin Habib. Alvin, ini kesempatan loh buat nanya. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada ini Bang. Ada, oke silakan. Jadi gini, kadang orang udah sholat, sudah mengaji, tapi dia belum mendapat ketenangan. Itu gimana Bang? Ustadz? Udah sholat, udah ngaji tapi belum mendapatkan ketenangan. Iya. Kalau gitu dijawab langsung sama guru kita ya. Ustadz Maulana silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kepada semua. Kenapa banyak orang ngaji, udah Ustadz, salat. hampir jahitan saya lepas. Oh, gitu. Saking kagetnya. Gini. Mohon maaf. Ini namanya bertahap. Makanya ada pembiasaan. Makanya ibadah aja nggak cukup. Harus dibarengi dengan ilmu. Jadi ilmu, jadi berbarengan dengan ibadah kita, supaya kita bisa memaknai ibadah kita. Kita kan akan semangat kalau kita tahu faedah salat, keutamaan sabar. Ya Bu ya? Ibu? Ibu yang datang di sini mengeluh enggak? Enggak, karena meyakini bahwa kita dapat pahala. Ya Bu ya? Persoalan masuk TV atau tidak nggak usah stres Bu. Ini stres Bu nggak masuk TV, jangan. Ntar gantian di segmen 3 ya. Jadi gitu. Jadi karena kita mengharap ridho Allah kan. Jadi ibadah itu harus ridho Allah. Makanya titik perjumpaan kita menuju satu titik yakni ridho Allah. Dan untuk dayungnya ada Quran dan hadis. Kemudian ada sayapnya. Apa sayapnya? Sayapnya adalah khauf dan raja. Jadi tidak usah takut insya Allah. Kalau ada yang stres ketika sholat ibadah berarti belum terlalu usyuk. Harus pelan-pelan. Makanya kasih ilmu. Masya Allah. Ustadz Kafi boleh ditambahin? Iya, orang yang ketika ibadah kemudian mengaji tapi stresnya belum hilang berarti dia kurang atau belum memahami dari ibadah tersebut. Kenapa? Karena ketika orang sholat ya itu harus mengerti makna dari sholat itu sendiri. Contoh misalkan ibu tahu nggak arti Allahu Akbar? Allah Maha diresapi kalau lagi takbir. Jangan Allahu Akbar, males gitu ya. Diresapi Allahu Akbar, ya Allah, Allah Maha besar. Dari situlah ketika kita tahu arti dari sholat. Bu, gak usah susah-susah ibadah. Cari aja Bu di internet gitu ya, bacaan, arti bacaan sholat. Dibaca, dilihat di situ ya. Bu, ketika hati kita sudah merasakan dari nikmatnya ibadah. Ketika hati kita sudah bergetar, maka tubuh tidak akan bisa menahan getaran dari hati. Ibu ketika sakit, ibu ketika hatinya sedih, otomatis air mata mengalir, betul? Betul. Masya Allah. Ibu ketika sedang senang, otomatis wajah ibu langsung cerah. Itulah Allah menciptakan hati. Berarti kuncinya harus diresapi semuanya. Betul, Masya kita Allah. harus tahu. Alvin, gitu. tepuk tangan dulu dong. Berarti Alvin mulai meresapi ya. Mulai meresapi. Sama jadi pelajaran juga buat saya dan mungkin buat Iya. jamaah yang ada di rumah juga. Makasih Alvin untuk pertanyaannya. Terima Nanti kasih, nanya Bang. lagi ya. Siap Bang. Jamaah. Kalau gitu sekarang giliran saya yang nanya. Kesempatan ya boleh dong. Saya mau nanya sama Kang Asep. Kang mohon izin Kang. Kan stres tuh, saya juga agak-agak stres Kang sebenarnya karena sakit saya itu. Kan benar tuh stres itu menyebabkan penyakit. Penyakit berbahaya apalagi Kang yang disebabkan karena stres. Mohon penjelasannya ya Kang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para guru yang kita hormati, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang ada di sini semuanya, mudah-mudahan ditenangkan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para pemirsa yang ada di rumah yang sedang merasakan kegundahan hatinya, galau dan lain sebagainya, yang sedang
ditimpa atau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, sakit lahir maupun sakit batin, mudah-mudahan sakitnya ini sebagai penambah pahala kita, sebagai penambah derajat kita dan sebagai penghapus dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, stres tadi sudah dijelaskan dari secara islaminya bagaimana. Sekarang saya akan menyampaikan apa yang disebabkan atau diakibatkan kalau kita stres terus-menerus. Penyebab stres tadi udah jelaskan dari masalah rumah tangga, dari penyakit yang kita alami, kemudian dari anak yang sulit diatur, kemudian dari hutang pihutang. Di sini nggak ada ya yang punya hutang ya? Mudah-mudahan Allah lunasi hutang pihutangnya. Amin ya rabbal alamin. Loh kok amin semuanya punya hutang? Oke, mudah-mudahan Allah Kepancing lunasi. deh. Ada semua utangnya, walaupun tidak ada uang Bu, utang jasa sama orang tua. Nah, itu dia Ustadz, betul sekali. Sampai mana tadi ya? Sampai semuanya pada punya hutang. Semua punya hutang. Nah, sahabat dan ibu-ibu yang ada di sini, di studio dan ada di rumah, bahwa kalau dipelihara hal-hal itu, penyakit yang ada dalam batin kita, yaitu stres, mengalami apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Itulah coping individu dalam diri kita tidak mampu mengatasinya, maka akan terjadi stres. Nah Bapak Ibu, stres itu menurut ilmu kedokteran, ilmu medis itu menyebabkan banyak hal dalam fisik kita. Yang pertama menyebabkan masalah di jantung yang suka berdebar-debar. Kemudian ada yang ngacung ya Ibu ya. Kemudian dari stres itu kalau tidak segera diatasi akan menyebabkan masalah di pankreas. Ini secara umumnya, pankreas itu nantinya ke diabetes mellitus. Yang ketiga, stres kalau tidak segera diobati adalah bisa menyebabkan ke arah stroke. Kenapa? Karena penyempitan pada saat kita stres terus menerus, oksigen dan nutrisi kurang lancar ke otak kanan kiri kita. Yang keempat, ini masalah yang umum sekali terjadi, yaitu stres menyebabkan masalah di pencernaan. Satu, masalah asam lambung kita meningkat. Ada acungan tangannya asam lambungnya sedang meningkat? Ada. Yang suka perih pada saat gak dikasih makan. Pada saat dikasih makan sedikit kembung. Betul? Nah kemudian ada yang dinamakan GERD. Nah ini yang saya akan sampaikan saat ini. GERD. Apa itu GERD? Ada yang tahu GERD di sini? Ibu, bapak yang ada di rumah mungkin banyak yang terkena. Saat ini sedang terkena banyak GERD ya. GERD itu gastroesophageal reflux disease. Artinya apa dalam bahasa masyarakatnya, apapun yang ada di lambung kita, baik makanan, baik cairan, baik apapun asam lambung yang ada di lambung kita, kembali lagi keluar sini. Sehingga apa yang dirasakannya adalah panas terasa di dada, sering terasa sesak, kemudian mulut terasa asam. Iya kan? Iya semuanya iya ya? Masya Allah, berarti nanti mau diterapi tidak? Insya Allah, Allah mudah-mudahan menyembuhkan Bapak Ibu semuanya. Yang ketiga rasanya ketika ada penyakit GERD adalah dada di sebelah tengah bahkan sebelah kiri terasa nyeri. Kadang-kadang tembus pegelnya ke belikat sini. Betul tidak? Nah sahabat yang ada di rumah pun pasti ini banyak sekali. Ya. Yang kelima, ketika kita terjadi GERD itu adalah sering gemetar, keringat dingin, kepala jadinya pusing, migrain, vertigo. Tapi ingat secara medis, akibat dari asam lambung kita meningkat, akibat itu adalah terasa nggak nyaman di sini. Dan tidak ada kaitannya dengan jantung, nggak bahaya. Yang penting diobati secara medis, psikologis, dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panjang juga ya karena stres doang kemana-mana larinya ya Ustaz. Betul. Udah gitu Betul. banyak banget di sini yang ditanya benar gak? Betul, semua Banyak sekali semangat ya. betul. Ini pada penyakitan apa gimana? Tepuk tangan dong buat Kang Asep. Kang Asep terima kasih untuk penjelasannya. Nanti kita Sama-sama. praktek hipnoterapi Islami ya Kang ya. Insya Allah. Saya juga jadi pengen praktek kalau gitu. Kalau boleh. Jamaah! Tadi bintang tamu kita udah nanya, saya udah nanya. Sekarang saya mau ngasih kesempatan untuk jamaah yang ada di sini untuk bertanya. Jadi jangan malu-malu, yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Boleh angkat tangannya. Oh saya pilih yang paling dekat saja sama Ustadz, sama Kang Asep. Boleh di belakang kita. Ibu, boleh ya silakan Bu, ada mic-nya ya. Boleh Ibu berdiri, mohon izin. Dengan siapa namanya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ibu Yani dari Bekasi, dari Majlis Ta'lim At-Taqwa. Tangan, silakan Bu pertanyaannya. Gini ya, sebagai ibu rumah tangga banyak sekali masalah yang kita hadapi. Yang saya akan tanyakan sebenarnya ada enggak sih doa-doa yang ampuh dari Rasulullah atau dari Al-Quran yang bisa menyembuhkan atau mengobati rasa stres yang ada? Oh, doa yang ampuh, minta doa ya dari Al-Quran ya. ampuh, Kalau ya. gitu Ustadz Ahmad Khan, mohon Ustadz penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun doa yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, di antaranya yang pertama diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah sesungguhnya dengan kita banyak berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, membasahi lisan kita dengan selalu menyebut nama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram dan lain sebagainya, maka dengan kita menyebut nama Allah itu akan menghilangkan stres dan akan menenangkan hati kita. Lalu kemudian yang kedua, kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam hadis sahih, Rasul bersabda, fa idza ghalabaka amrun fakul hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kata Rasulullah, apabila engkau sedang banyak masalah, banyak kesulitan, sesuatu yang dihadapi menekan dirimu, maka perbanyaklah mengucap hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku ada Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya penolong dan sebaik-baiknya yang akan memberikan penyelesaian dalam masalah kehidupan. Begitu ya Bu ya. Allah. Kalau Ustadz Kafi ada doa lagi mungkin Ustadz yang bisa ditambahkan? Iya, sebenarnya betul yang dikatakan tadi Ustadz Ahmad Khan, ya Khan ya, benar ya. Bahwa ketika kita dalam keadaan stres, hatinya gegana, gelisah, galau, merana. Asik. Ya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita, man lazimal istighfar, ya, ja'alallahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang dia senantiasa melazimkan istighfar, Allah akan jadikan kegundahan, gelisah, galau, merana tadi itu kelapangan hati. Maka cukup dengan istighfar. Ya, Ustadz, zikirnya apa aja? Enggak apa-apa, apapun juga. Yang penting menyebut Allah, ingat Allah. Ya, kita misalkan astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim, astaghfirullahal-azim. Ingat Bu, ingat Allah. Ketika kita ingat Allah, adem gak Bu hati rasanya? Ada. Jadi istighfar ya, istighfar dan doa apapun bisa dilakukan dan semoga bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Bu untuk pertanyaannya. Ustadz Ahmad Khan, Ustadz Kafi, terima kasih ya. Jamaah! Semakin seru bahasan kita. Nanti akan ada yang lebih seru lagi, praktek hipnoterapi Islami. Jadi jamaah yang ada di rumah, duduk di depan TV, ajak keluarganya, tetangganya, semua ajak. Kita praktek sama-sama. Nanti juga akan ada murotal Al-Quran, sambung ayat dari Ustadz Kafi sama Alvin Habib. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Jika bukan yang terbaik, takkan mungkin terjadi kepadamu. Jika bukan yang terbaik,